Apakah sahabat Infonusa pernah dengar dengan istilah cebong dan kampret? Kalau pernah, tahu tidak penyebab dua sebutan itu muncul? Penyebabnya tidak lain dari adanya praktik politik identitas. Lantas, apakah politik identitas itu? Berikut Infonusa Kupas untuk sahabat semua. Menurut Wikipedia, politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Berkaca pada pemilu sebelumnya, penggunaan politik identitas sangat kuat digunakan oleh elit politik untuk menurunkan popularitas lawan dan untuk menaikkan elektabilitasnya sendiri. Isu SARA dan agama adalah dua hal yang renyah untuk digoreng oleh elit politik yang ada di Indonesia. Lantas, apakah politik identitas ini diperbolehkan di Indonesia? Mengutip pernyataan anggota Bawaslu Herwin JH Malonda dalam website resmi Bawaslu Go.id pada diskusi kebangsaan bersama BMPT, Herwin menjelaskan upaya Bawaslu dalam mencegah politik suku, SARA, agama, dan antar golongan pada setiap pemilu dan pemilihan. Di antaranya mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan informasi publik, dan pendidikan politik kepada masyarakat, tim kampanye, relawan, serta pasangan calon. Lebih lanjut, Herwin memaparkan, politik SARA tidak bisa dibenarkan mendelegitimasi identitas tertentu dan mengunggulkan identitas yang lain. Padahal, kata dia, semua entitas identitas diakui sama dan sederajat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Lalu apa dampak yang disebabkan oleh politik identitas? Mengutip pernyataan Aryo Jati pada tahun 2020 dalam website Pekalongan Kap Bawaslu Go.id, maraknya isu populisme dalam politik identitas akan mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Penggunaan isu keagamaan dalam penghimpunan dukungan politik mempunyai lubang besar yang bisa saja ditumpangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memang menginginkan perpecahan Indonesia. Jika hal ini terus berlanjut, semangat persatuan dan kesatuan yang rendah akan meningkatkan potensi polarisasi masyarakat, bahkan elit politik. Selanjutnya, menurut Anam, tahun 2019, politik identitas juga berpotensi menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi. Kita tahu bahwa sistem demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang dianut Indonesia, mengingat pluralisme masyarakatnya. Apabila populisme dalam politik identitas semakin kuat, tidak akan ada lagi keadilan sosial, persamaan hak untuk seluruh rakyat Indonesia, bahkan kebebasan untuk orang lain maupun diri sendiri. Nah, dari berbagai sumber yang ada ini, apakah sahabat Infonusa sudah paham politik identitas dan dampak yang disebabkan? Untuk info lebih lanjut, tetap pantengin channel Infonusa.